Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi yatma'innul qulub wa bimaghfiratihi tazkiyatun nufus. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza lahu wa 'azama al-ahzaba wahda wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Man shama Ramadan wa qiyama bil-layli ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, kayawma waladathu ummuhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini kami berwasiat, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan keyakinan bahwa solusi yang terbaik untuk kebahagiaan kita di sisi Allah adalah hanya kita membangun takwa yang benar-benar takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru saja kita menyelesaikan diklat Ramadan 1445 Hijriah. Di dalam diklat selama 1 bulan kita ditempuh dengan berbagai kegiatan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan imbalan yang begitu besar pahala yang kita terima, dan sekaligus dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam janji dalam hadis Rasulullah yang mengerjakan puasa di siang hari bulan Ramadan, di malam hari menjalankan sholat tarawih, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin yang hadir dalam kesempatan ini menjadi hamba Allah kama yauma waladatuhu, sebagaimana kita dilahirkan oleh seorang ibu. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl 92, Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Ayat ini peringatan bagi kita sekalian.
Itu pesan Al-Quran kepada kita sekalian. Apa maksud? Kalau kita kembalikan kepada bulan Ramadan yang begitu sudah kita kental bulan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai terurai kembali. Yang kita sudah istiqomah menjalankan ibadah, kita sudah menggunakan secara rahmani dan jasmani untuk muamalah kita sesama manusia, maka setelah Ramadan diingatkan oleh Allah, jangan diudari lagi menjadi benang-benang kecil sehingga sulit untuk didapatkan. Itulah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami hanya menyampaikan pesan dari Al-Marhum Al-Maghfurah Bapak Kiai Haji Imam Harawi. Setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, paling tidak ada 4 hal yang harus kita teruskan dalam kehidupan kita ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan itu adalah untuk mewujudkan kesalehan Rasul, kesalehan individu kita, dan sekaligus kesalehan sosial kita. Kita menjadi hamba Allah yang sempurna kalau pribadi kita hablum minallah kita tegakkan, kita istiqomahkan dengan diikuti oleh hablum minannas. Itulah manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kesalahan Rasul atau pribadi kita menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan sosial kita berbuat baik dengan sesama manusia di mana kita berada. Dua hal ini kalau kita bina seintegrasi yang sejajar, syarat berarti kita menjadi hamba Allah yang sempurna. Hadirin yang rahimahumullah. Yang pertama kepada beliau, sampaikan oleh beliau An-Nawfullah Bapak Kiai Haji Imam Harawi. Puasa itu adalah dalam rangka taqwiyatul alaqati ma'allah. Satu bulan penuh kita memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita melaksanakan sholat tarawih, dan selama bulan suci Ramadan kita laksanakan bersama-sama. Kalau kita hitung ma'asyiral muslimin rahimahumullah, dalam satu hari satu malam sholat yang dilakukan oleh kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, yang sunnah dan yang wajib, insya Allah tidak kurang lebih dari 62 rakaat. Yang wajib saja sudah 17, ditambah dengan rawatibnya 22 rakaat menjadi 39, ditambah dengan tarawih dan rawatib juga 23, juga kalau jumlah menjadi 62 rakaat dalam satu hari satu malam. Sekarang ditinggalkan Ramadan, apakah kita bisa meneruskan satu hari satu malam itu adalah beribadah sholat sampai 62 rakaat? Timbul pertanyaan dalam diri kita, bisakah saya melaksanakan itu? Pada Ramadan juga kita jalankan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk itu taqwiyatul alaqati ma'allah, selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sinilah Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim.
sembahlah Rabbaka kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang kepadamu sebuah keyakinan, berarti datangnya mati yang ada pada diri kita. Maka ibadah tidak boleh henti. Ibadah harus selalu kita tingkatkan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk apapun kita wajib untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama salat lima waktu yang sudah menjadi kewajiban kita sehari semalam. Jangan sampai kita lalaikan untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini pesan yang pertama. Jadi ibadah yang begitu banyak dilaksanakan di bulan suci Ramadan langsung hadun bin Allah. Mari kita pertahankan untuk selalu kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, tajdidul alaqatul Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan untuk umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu selama satu bulan suci Ramadan yang namanya suara Al-Quran yang dikumandangkan oleh kaum muslimin dan muslimat sampai larut malam. Apakah setelah itu masih ada suara-suara Al-Quran yang didengarkan oleh masyarakat secara langsung? Inilah yang perlu kita pertanyakan pada diri kita. Karena Al-Quran adalah merupakan fondasi dan suci bagi umat Islam yang mengantarkan diri kita menjadi jalan yang benar melalui Al-Quran, dan itu akan menyelamatkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan bagi kita dengan pesan beliau, "Naqulu buyutakum bidilawatil Quran." Cahayailah rumah-rumah kamu dengan membaca Quran. Kalau di bulan suci Ramadan misalkan masjid kita dengarkan suara-suara Al-Quran dibaca oleh umat Islam, jika memang sudah tidak ada, maka diteruskan di rumah masing-masing untuk menyinari rumahnya masing-masing. Dengan Quran kita baca di rumah, insya Allah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanjangkan dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan malaikat juru rahmat akan selalu memberkahi dalam kehidupan rumah tangga itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Quran itu sesuatu yang bisa menjadi obat dan sesuatu yang bisa menurunkan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, kami berpesan diri kami sendiri. Mari kita bersama-sama kita suci Al-Quran yang merupakan kitab kita baca setiap hari Jumat kita masing-masing, sehingga kita mendapatkan keberkahan dalam hidup ini sampai hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, tajdidul alaqati bin nafsi. Di bulan suci Ramadan kita berupaya untuk menahan diri jangan sampai melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu perbuatan dosa yang dilakukan pada bulan suci Ramadan juga sama bertikel-tikel adanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan itu bisa menghapuskan pahala orang-orang yang berpuasa. Maka kalau puasa kita mampu menahan hawa nafsu, maka menahan hawa nafsu sampai sekarang pun kalau kita pertahankan, sehingga kita menjadi manusia yang suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memerangi hawa nafsu adalah merupakan
kita akan menghadapi perang yang besar. Apa Rasulullah itu? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Dan marilah kita bersama-sama untuk kita perangi hawa nafsu kita, dan kita menuju kepada nikmat Allah yang berupa, yaitu hati nurani yang pikiran kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir pesan beliau, taksirul ala wajib binas, berbuat baik kepada sesama manusia. Setelah kita menjalankan ibadah puasa hablum minallah, membaca Al-Quran hablum minallah, itu semuanya adalah kita lakukan untuk pribadi kita sendiri. Maka yang terakhir kita berdoa, kita mengeluarkan zakat, kita sedekah, inilah perbuatan baik untuk kita sendiri, dan itu sangat bermanfaat bagi kita sendiri, khususnya sesama manusia, dan temukan kepada sesama manusia, dan khususnya kepada sesama mukmin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kalian itu adalah sama-sama mukmin, merupakan saudara, maka damailah dalam kehidupan itu dan bertakwalah, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 4 hal itu di mana ibadah senantiasa kita tegakkan, dan hubungan sesama manusia, muamalah kita tegakkan, sehingga 2 hal itu yang mengantarkan kehidupan kita bahagia dunia akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, irqa'u, rukudlah kamu, wasjudu, dan sujudlah kamu, wa'budu, dan sembahlah kamu rabbakum, kepada Tuhanmu, wa'alul khairan la'allakum tuflihun, dan berbuat baiklah kepada sesama kamu, kamu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian serba singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi hamba yang betul-betul istiqomah dalam beribadah, dan menjadi khalifah di bumi ini, mampu untuk memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan kita di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.